dikatakan, oh Ustaz, saya dulu nggak sholat 3 tahun. Ya, nah ya silakan bayar. Gimana bayarnya? Kalau Anda serius, catat tuh, bikin catatan. Dulu tahun sekian saya nggak sholat zuhur, saya sholat zuhur pondok berapa kali itu? Nggak mencukupi lah, ya seingatnya. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa qala amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kita telah menyelesaikan 20 hari ibadah puasa, dan insya Allah di hari ini adalah hari ke-21. Semalam baru dimulai kancing, ya, ke depan 10 hari diharapkan kita lebih giat, lebih semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ini, mobil khusus di malam hari. Diupayakan semaksimal mungkin agar mengurangi tidur, ya, kilatul naum, ya, mengurangi tidur. Bahwasanya telah datang anna awwala ma yunzaru fihi min amalin amal, ya, bahwa yang pertama kali dilihat dari amalnya seorang hamba yaumul kiamat, di hari kiamat, as-shalatu, adalah salat. Jadi amal pertama yang dilihat dari amal seorang hamba itu adalah sholat. Ya. Kalau jika tamatan, jika didapati itu sempurna, kubilan minhu wasairu amali, diterima sholat itu darinya dan seluruh amalnya akan diterima. Kalau sholatnya lolos, maka seluruh amal yang lain pun ikutan lolos. Ya, kuncinya di sholat. Jadi amalan kita, ya, kuncinya ada di sholat. Kalau mau yang lain diterima, nah sholat kudu masuk dulu. Maksudnya apa? Iya, seolah-olah kayak password. Ya. Jadi kalau misalnya amal kita banyak tapi sholatnya bentar-bentar, ya, ayat banyak ini, tapi Nggak bisa ditepuk, ya. bisa jadi nggak bisa ditepuk, bisa jadi nggak bisa dipecahin. Ya, bisa jadi yang lain itu nggak masuk. Ya. Nah, maka dibilang wajib tidak nanti sholat, ya, jika didapati kurang sholatnya, ruddat ilaihi wasa'iru amali, maka dikembalikanlah sholat itu kepadanya dan seluruh amalnya nggak diterima. Sholatnya nggak diterima, amal yang lain nggak diterima juga. Ya. Jadi sholat itu sebagai barometer, ya, diterimanya amal ibadah kita atau tidak itu tergantung kepada sholat. Makanya sholat juga boleh ditinggal. Ya. Nah, iya. Gak boleh. Ya. Jadi sholat itu adalah sesuatu kewajiban yang gak bisa lepas dari kita. Maka dia merupakan salah satu password atau salah satu barometer dari seluruh amal ibadah. Ya. Maka ada yang bilang kan, as-sholatu imadud-din, kan itu hadisnya. Sholat adalah yang agama. Ya, faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Tapi
faman hada maha, siapa yang menghancurkan sholat maka ada mati, dia telah menghancurkan agama. Ya. Nah jadi agama itu standarnya di sholat, karena sholat itulah nanti yang membedakan antara mukmin dengan kafir. Orang kafir dengan kita bedanya di mana? Di sholat. Iya, sholat, puasanya puasa kesehatannya. Tapi sholat, ya. Makanya sholat kita di mana? Di waktu. Nggak ada sekarang sholat asar pas lagi subuh ngantuk, nggak jadi sholat kewajibannya hilang kan? Ya, bisa hilang kewajiban sholat. Nggak bisa. Ya. Makanya nanti ketika ada orang pingsan itu nggak ada. Ya. Nah, maka nanti ketika dia bangun, ya dia harus membayar sholatnya, dia boleh. Ya, pingsan ikut. Iya, ketika dia sadar maka kewajiban itu hadir. Pada saat dia pingsan nggak ada kewajibannya. Ya, orang tidur, lewat tidurnya. Ketika tidur dia nggak sholat, iya nggak apa-apa karena nggak. Karena tidur otaknya nggak nyala kan. Tapi ketika dia bangun kewajibannya, lewat di mana? Ya sholat. Bagian kelewat ya mau dibujuk. Iya mau dibujuk, tetap sholat. Betul ya. Betul. Ya. Jadi harus itu ya. Jadi nggak boleh enggak. Jadi meskipun bangunnya jam berapa ya? Zuhur, tidur jam 12, tiduran bangun jam 4. Berarti kan kamu sholat subuh. Ya, mimpinya lagi tidur. Nah, iya. Pada saat itu dia nggak berdosa kalau tidur. Kofi alkohol bahasa Nabi. Ya, catatannya diangkat. Tapi ketika dia bangun, kewajiban itu datang lagi. Ya, jangan merasa lewat sholat udah kelewat sholatnya, udah alhamdulillah. Ada, ya harus wajib, ya. Makanya saya bilang kondisi Allah sholat itu ada dalam keadaan itu wajib untuk dilaksanakan. Ya, Meninggal dari sholat ya. Nah, ya orang mikir ya kita otaknya nggak jalan. Sekarang dia ngingetinnya. Nah iya, paling nggak ada dia ngingetin. Ya, ayo pas sholat pak. Antum biasanya. Iya, Nah dia ditungguin sama betul. Oh, betul. Udah pinjam bajunya perlu berpakai gitu. Itu maksudnya bisa jadi itu saja. Karena ada mereka. Ya. Oke, ya, jadi sholat itu barometer, nggak boleh ditinggal sama sekali kan? Ya harus dilaksanakan dalam kondisi normal. Misalnya pakaian kita najis belum sampai rumah, ya. Nah, terus bagaimana? Ya sholat dalam keadaan itu. Karena kita mau gimana lagi daripada nggak sholat? Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya, misalnya dalam perjalanan belum sampai rumah, pakaiannya nggak ada pakaian ganti. Ya sudah mau apa? Keadaan perang gitu. Ya dalam keadaan sholat boleh dalam kondisi bagaimana? Ya. Jadi kalau sudah perang waktunya panjang, enggak keburu sholat ya sudah. Bisa wudu nggak bisa. Udah pokoknya kita mau sholat dalam keadaan apalagi orang tang tiktok, ya. Dalam naik kuda, ya. Nah itu sholat dalam keadaan waktu. Tapi kebaikannya berarti kita kiaskan ini dalam keadaan nyetir kan, ya. Nah, jadi waktunya sudah mau habis, ya tapi jangan juga waktunya masih panjang. Terus kita sholat di situ. Oh, udah ada ajan. Ya, misalnya udah ada zuhur di jam 12 nih. Kira-kira kita sampai rumah jam 1, jam 2 masih sampai kan? Ntar sholatnya di rumah. Jangan, wah udah masuk zuhur ini kita sholat dan di mobil. Ya, nggak boleh. Jadi batasnya itu sampai dengan waktu mau habis. Paling tidak kita prediksi nih, misalnya macet gitu. Ya, sholat asar misalnya. Ya. Nah, kira-kira sampai mana nih masih Cibitung ini masih jam 5:30 misalnya. Ya masih butuh kan? Karena
maghrib jam 6. Tapi kalau kondisinya macet, waktu udah sampai Cibitung masih macet, biarin dulu sisain sampai 15 atau 10 menit ke depan. Karena jangan-jangan ketika kita sholat, tahu-tahu masih ada waktu di rumah untuk sholat. Ya, jadi semaksimal mungkin sampai waktunya mau habis. Ya, nah, baru kita sholat. Mesin mah pas waktu dulu sholat ya, lama. Gimana? Mesin waktunya sholat, masih lama. Nah iya, jangan justru. Ya, justru kalau udah sampai masjid langsung sholat kan. Allah nanti kontrol dulu depan, ngopi dulu gitu ya kan, sholat. Nah, batasan waktu sholat nih, zuhur ke asar itu jam berapa Ustaz? Ya, kalau sebetulnya kan di zaman Nabi belum ada jam. Ya, maka di zaman Nabi itu dalam fikih itu diinformasikan bukan dengan jam, tapi dengan matahari dilihat. Ya, jadi matahari itu seperti contoh misalnya waktu subuh. Fajar itu apa? Fajar itu di zaman sahabat itu bikin ada apa? Bikin benang. Ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jadi kalau misalnya di waktu subuh ada benang warna hitam dan putih, udah mulai kelihatan benangnya, yang hitam mana, yang putih mana, udah masuk subuh berarti. Maksud saya gini Ustaz, kita sholat zuhur nih, udah lambat nih, sampai mendekati asar, kira-kira sampai jam berapa itu? Iya, makanya saya bilang tadi kalau dulu bukan cerita waktu, Iya. tapi bukan cerita jam maksudnya. Ceritanya adalah cerita matahari. Kalau waktu subuh masuknya, kalau tidak salah, zuhur itu batasannya adalah ketika bayangan kita itu lebih kecil dari yang asli. Matahari mulai tergelincir sedikit, nah bayangan kita tuh itu lebih pendek dari tubuh kita. Maghrib nih, Ustaz. Ntar dulu, masuk waktu asar. Asar itu kapan waktunya? Asar itu waktunya ketika bayangan kita ada dua dan sama tingginya. Rata. Ya, jadi tingginya sama. Nah, berarti sudah masuk waktu asar. Maghrib itu ketika sudah mulai ada apa? Mega kemerah-merahan itu. Ya, itu berarti masuk waktu maghrib. Isya yang merah-merah tadi sudah hilang, itu masuk waktu isya. Nah, itu gambarannya begitu waktu sholat dalam fikih. Mudah-mudahan saya nggak salah pahamnya. Yang saya maksud gini, saya belum sholat zuhur nih, udah jam 2:30 masih ada waktu enggak gitu kan? Iya, itu maksud saya. Jadi kalau kita ya nggak ada jam, maka kita dekat tuh lihat bayang-bayang kita nih, ya. Bayang-bayang kita udah sama belum sama kita? Kalau udah sama, berarti masuk waktu asar. Tapi kalau bayang-bayang kita masih lebih pendek dari yang asli, berarti masih zuhur. Jadi kalau fikih ngajarin ini begitu. Nah, kalau sekarang ada jam, Kecil banyak. ya. Jadi ada jam itu kita bisa lihat jam. Ya. HP. Jangan HP itu kita cuma WhatsApp sama TikTok doang. Ada waktu sholat tuh, ya. Subuh. Nah, sekarang sudah jam 4:39, udah maju sekarang. Ya. Maghrib itu kapan? Jam 17:59 ya. Ya. 17:59 ya. Iya. Itu udah maju. Gitu. Nah itu artinya sekarang udah enak, udah ada jam, jadi nggak perlu kita keluar melihat bayang-bayang lagi. Itu gedung mulu lagi. Iya, itu di dalam lagi. Ya, gitu nih. Berarti setengah jam menjelang asar masih ada zuhur ya? Ini yang terpenting kalau yang sekarang nih, ya dalam fikih ini hampir semua imam orang masih mendapatkan waktu sholat ketika dia masuk rukunya. Paham tak? Adik belum ada asar, oke? Kita sholat tuh, Allah sholat zuhur, Allah Akbar. Kita dapat ruku satu, Allah Akbar.
pusing zuhurnya masih dapat. Di maghrib juga begitu kan ya? Ya sama. Nah, itu Selama dapat ruku. Kalau udah ruku nggak bisa. Kalau belum dapat ruku berarti udah habis waktunya, berarti sholatnya kok kotor. Sholatnya bukan di dalam waktu. Jadi pas Allahu Akbar ada Allahu Akbar, berarti kita sholatnya bukan sholat keadaan, bukan sholat dalam waktunya, tapi sholat kodokan. Itu kalian apa lanjut? Terus ya cuma sholatnya kotor. Jadi waktu semepet itu pun kalau sudah rukuk masih sah. Yes. Setengah jam. Iya. Ya, jadi selama langsung ya dalam keadaan rukuk dapat satu kali. Saya sering kadang saya sholat Kotor. Iya. Iya, kotor. Iya mungkin. apa ya? Iya. Itu daripada nggak sholat, makanya saya bilang ketika bangun meskipun kesiangan tetap harus sholat. Cuma ada kopiahnya nggak ada ya? Ya terserah, kalau udah jadi kebiasaan boleh aja. Karena Nabi pernah mengqadha sholat qobliyah asar. Ya, jadi Nabi datang buka komat gitu. Nah setelah selesai sholat, Nabi qadha sholat qobliyah. Kopiah subuh ya. Qobliyah asar kan? Kopiah subuh. Ya, qobliyah subuh juga kalau misalnya udah kebiasaan, ya. Nah gitu kita udah sering, jadi datang ke masjid, nah imam udah sholat, nah belum sempet tuh. Nah kita kalau memang udah biasa sholat, mau sholat boleh. Kopiah subuh. Ya, qobliyah kita kotor karena udah menjadi kebiasaan. Mantap, cuma Iya. Sholat subuh kita berjamaah nih. Ketika belum rukuk udah bisa dia sholat dulu baru Iya. Dan jangan terus kita datang kita maksain qobliyah dulu, baru jamaahnya. Kalau boleh kita, ya, gitu ceritanya. Berbeda sama kita sholat tarawih. Kita belum sholat isya, imam udah tarawih. Kita sebut sholat dulu isya baru sholat tarawih. Terus rakaatnya kalau tarawih itu harus 8 atau 20. Dan Jadi kita dapat mau berapa nih boleh sebenarnya mah? pada saja. Mau 11 kayak mau 3. Boleh. Jadi kalau kita ketinggalan tadi aja. Iya. Jadi jangan kita sholat tarawih sebelum kita melaksanakan isya. Jadi kalau imam sholat ya tarawih, kita belum sholat isya, kita makmuman aja makmuman, tapi niatnya sholat isya. Walaupun imamnya udah selesai. Imamnya sholat tarawih, kita niat sholat isya. Nah ketika imam udah 2 selesai salam, kita jangan salam, bangun selesai 2 lagi. Iya. Ngerti? Tapi kan di tarawih 2 rakaat. Imam kalau tarawih 2 rakaat kita niat sholat isya. Dapat pahala. Ya, paham? Salat itu boleh salat tarawih ya. Yes, sudah selesai isya baru boleh tarawih. Ya, nah berbeda dengan tadi kita dari rumah jalan, tahu-tahu imam udah sholat subuh, kita belum qobliyah. Ya, itu jangan maksain qobliyah dulu sholat, ikutin imam. Dulu ya. Kita subuhnya dulu. Ya, tapi kalau udah kebiasaan, nah boleh kita kok qadha atau qobliyah, boleh. Kalau sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau belum jadi kebiasaan, baru dia 3 kali, mau tinggal nah, jangan, ya, bisa. Jadi kalau belum kebiasaan, nggak usah, ya. Oke, nah jadi kembali, sholat itu adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Dan itu menjadi barometer diterima atau tidaknya amal-amal kita yang lain. Nah makanya kata Imam Ghazali mengutip di sini, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Mathalus sholatil maktubati kamathalin nisa." Perumpamaan sholat wajib itu seperti perumpamaan timbangan. Man aufa istaufa. Siapa orang yang mencukup, maka akan dianggap cukup. Ya, jadi dia seolah-olah kayak timbangan. Kalau misalnya nggak cukup, ya nggak ditimbang.
nggak masuk. Harus Ya, jadi kalau misalnya timbangannya masuk, masuk semua. Tapi kalau misalnya nggak masuk timbangannya, angkat dulu. bongkar biasanya. Bisa-bisa jadi dibongkar dulu. Gitu ya. Waduh, sobek. Nah, iya, sampai kan ya. Nah itu jadi sholat wajib itu seperti perumpamaan timbang. Ya. Nah, kalau Yazid al-Qurqashi, Imam Yazid al-Qurqashi berkata dari hadis tadi, karena sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Rasul itu mustawiyatan, karena mawzunatun. Ya, sholat Rasul itu sejajar, sama, sepadan. Ya, seolah-olah dia ditimbang. Ya, jadi Rasulullah itu ya sholatnya nggak pernah kurang, bahkan lebih Rasulullah. Ya, jadi artinya ya berupaya agar dipenuhi timbangannya, timbangan sholatnya, maka akhirnya amal-amal yang lain ikut diterima. Ya, jadi jangan sampai sholatnya nggak ditimbang, timbang yang lain mah tadi udah sedekah, tadi udah berbuat baik, tadi udah sholat seperti sholat ini kan udah, ya, ya. Nah, kata Rasul nggak bisa. Ya, sholat itu akan menjadi timbangan. Sholat itu menjadi barometer. Ya. Nah, jadi nggak bisa kita tinggalkan sholat karena sholat itu sebagai password ya untuk timbangan amal-amal kita yang lain. Ketika timbangannya tidak mencukupi, maka bisa jadi amal ibadah yang lain pun ya, tidak kemauan, tidak tercukupi. Ya. Nah, mudah-mudahan sholat kita ya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul, mustawiyah, ya sejajar. Sholat kita ya terpenuhi terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan, yang diinginkan. Ya, jangan sampai ada yang kita tinggalkan. Oh Ustaz, saya dulu udah sholat 3 tahun. Ya, nah ya silakan bayar. Gimana bayarnya? Nah, kalau Anda serius, catat tuh, bikin catatan. Dulu tahun sekian saya nggak sholat zuhur, saya sholat zuhur pondok berapa kali? Nggak mencukupi lah, ya seingatnya. Nanti kalau masalah kayak gitu, ini bisa sholat dulu, entar sholat dulu lagi. Iya, iya. Sholat lagi. Ya, Yang belum nah, didobel sholatnya. ini dulu gitu. Berarti nggak apa-apa ini. Nggak ada masalah. Ya, jadi yang terpenting nggak tercukupi Ustaz, ya itu nanti urusan Allah. Yang terpenting kita sudah punya usaha bahwa kita ini menutup ya yang dulu pernah kita tinggalkan. Kodokan. Nah ini kalau ada ya, jadi kita lihat sholat ya, ini sholat zuhur tahun 1998. Nah ini nggak apa-apa, ada daripada orang bisa. Ini sholat Ya, Ustaz, banyak banget Ustaz, sampai 10 tahun saya. Iya, nggak apa-apa. Jangan pikir banyaknya 10 tahun dikali sholat zuhur berapa kali, berapa kali dia kalau saya bisa. Jangan gitu ceritanya. Ceritanya yang terpenting Anda sudah sadar bahwa Anda meninggalkan sholat yang wajib dan itu harus Anda bayar. Terus gimana bayarnya? Seingatnya. Kayak ingat, oh belum dibayar ke sholat lagi. Ya, antar sisanya besok lah. Catat. Kalau sholat Jumat itu, saya kurang. Ya kalau Jumat berarti baru bayarnya dengan zuhur. zuhur. Iya. Asal Jumat nih. Ya. Jadi Jumat itu unik. Kalau misalnya kita masbuk, ya, jadi imam jadi makmum yang belakangan ikut imam. Seandainya kita dapat rukuk 1, maka kita terusin zuhur, terusin Jumatnya 2 rakaat. Kan nggak dengerin khotib. Nah ya kan namanya masbuk berarti kan dianggapnya sibuk, gitu. Sehingga akhirnya ya kita datang itu ikut pas sholat, imam udah sholat rakaat kedua. Nah kita pas rakaat kedua tuh sebelum ruku kita udah ikut tuh. Nah hitungnya Jumat. Bisa. Berarti habis imam salam kita bangun 1 rakaat lagi. Paham? Ya. Ngerti belum? Bang Ali telat sholat Jumat. Saya imamin Jumat nih. Pas udah rakaat kedua, saya lagi baca surat, Bang Ali datang.
Dapat tuh Bang Haji lihat tuh, Allah, Bang Haji lihat tuh, Allah Akbar. Saya ruku, Bang Haji ikut ruku, dapat tuh rukunya. Berarti setelah saya salam, Bang Haji cukup selesaikan 1 rakaat lagi. Kurang 1 rakaat. Tapi kalau ketinggalan rakaat, ketinggalan rukunya yang kedua, jadi setelah pas saya i'tidal, Bang Haji baru datang. Nah, Bang Haji ikut saya tuh tetap. Tapi nanti setelah saya salam, Bang Haji 4 rakaat. Zuhur jadinya. Ya, niatnya gimana ya? Niatnya sholat Jumat dulu, tapi pas sudah imam salam ya langsung dilanjutin, niatnya berubah menjadi zuhur. Maksudnya kita udah takut. Enggak salah. Maksudnya? Belum baca Fatihah aja. Ya iya, udah kagak ada Fatihah lagi dari situ mah, masuk mah. Ya, jadi ketika imam ruku, misalnya imam lagi ruku nih, nah kita Allahu Akbar 2 kali takbirnya, pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir ruku. Nah kita dapat ruku tuh, nah berarti dapat 1 rakaat. Tapi seandainya imam sudah sampai Allahu liman hamidah, nah kita Allahu Akbar, ya nggak dapat ruku tadi, ya berarti nggak mendapatkan 1 rakaat dengan imam berarti. Kalau dalam Jumat ketika rakaat kedua, nah berarti imam salam kita 4 rakaat. Nah, kalau dalam sholat biasa, nah berarti kita nggak dapat 1 rakaat tuh. Ya, jadi seandainya sholatnya maghrib, imam tadi misalnya rakaat pertama, nah berarti kita nggak 3 sama imam salam, kita bangun sekali lagi. Kita udah baca tahiyat ya. Iya, meskipun kita udah baca tahiyat. Jadi kasarnya kita terhitung mengikuti imam, terhitung 1 rakaat ikut dengan imam ketika dapat rukunya imam. Selama tidak dapat imam ruku, ya, nah berarti kita tidak terhitung 1 rakaat dengan imam. Kita nggak usah nungguin, makanya ikut tahiyat ya. Iya. Kan ada juga yang nungguin. Nah iya, kita nggak usah nungguin, kita ikutin aja. Cuman memang saya bilang nih, ini hebat ini. Kita nggak pernah melakukan sujud, ya, di luar yang diwajibkan, selain dalam keadaan masbuk, dan itu nggak dihitung. Kan nggak dihitung rakaat berarti. Ya, tapi kita dapat melakukan sujud itu, ya. Nah itu satu keistimewaan itu, jangan sampai itu disia-siakan. Jadi kalau kita sudah mendengar imam terus telat, udah jangan datangnya kayak itu kayak gitu rakaat ini. Jangan. Nungguin imam diri. Nungguin imam diri dulu. Jangan dulu. Ya, justru malah alhamdulillah rezeki ini. Kenapa? Karena kita sujud dan itu tidak dianggap sebagai rakaat. Dan jangan juga akhirnya termenungguin mau dapat sujud yang bonus nggak jangan. Yang bonus sih. Ya, jangan juga. Berarti hitungan dapat 1 rakaatnya atau masih bisa sujud? Masih bisa ruku, bukan sujud. Iya, Ruku. Masih dapat ruku imam, berarti terhitung 1 rakaat. Imam nggak ruku, kita nggak dapat ruku imam, berarti tidak terhitung 1 rakaat. Imam sujud, kita langsung sujud tuh, nah itu kan terhitung rakaat tuh. Ya, berarti ada yang kurang 1 rakaat lagi dari imam. Imam tahiyat ya, kita niatnya langsung. Iya. Jadi kita niat, yang berarti 2 kali takbir, jangan lupa takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir ngapain tuh, apa sujud, apa ruku, apa tahiyat dan seterusnya. Ya. Oke, cukup ya. Jadi ini tentang sholat ini masih panjang juga ceritanya. Tentang sholat juga tadi kepada Rasulullah, ya, juga. Ya, yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan itu merupakan barometer, merupakan password, ya, dari diterimanya para ibadah kita yang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa memenuhi kewajiban kita sehingga amal kita yang lain tidak sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Takifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta bil Qur'an